Haleluya. Dengan kemurahan Tuhan, kita bertemu kembali dalam renungan hari ini yang berjudul Kuasa Perkataan Iman. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-11a berkata, mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Amsal 12 ayat 18b berkata, lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Melalui ayat-ayat ini kita mendapat gambaran yang jelas mengenai peranan perkataan dalam kehidupan. Perkataan kita memiliki kuasa, yaitu memberi kehidupan atau kematian. Kuasa perkataan di sini bukanlah mantra magis yang bila diucapkan berulang-ulang maka ada kuasa yang mengerjakan sesuatu. Tetapi yang dimaksud dengan kuasa perkataan di sini adalah bahwa ada konsekuensi, ada akibat dan dampak dari setiap perkataan yang kita ucapkan. Sebab itu apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita harus menguasai perkataan. Yakobus 3 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat berkata, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Karena perkataan di mulut atau lidah kita bisa mengakibatkan hal-hal besar, kita harus dengan hati-hati menguasainya. Perkataan yang sudah terlanjur meluncur tidak bisa ditarik kembali. Perkataan itu bisa saja melukai orang lain. Mazmur 39 ayat yang kedua, terjemahan lain berkata, pikirku, aku mau menjaga diri supaya tidak berdosa dengan lidahku. Aku tak mau berbicara selama orang jahat masih dekat. Yakobus mengibaratkan penguasaan diri terhadap perkataan itu seperti kekang pada mulut kuda atau kemudi kapal. Kita harus tahu persis kapan saatnya berbicara dan kapan saatnya diam. Yang kedua, kita harus melatih perkataan. Yesaya 50 ayat yang keempat berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Apa yang masuk ke dalam pikiran seseorang, itu pula yang mayoritas mendominasi tindakan dan ucapannya. Perkataan yang santun, membangun dan menjadi berkat tidak terjadi begitu saja. Harus dilatih terlebih dahulu
dengan memberi makanan yang baik terhadap pikiran kita dengan firman Tuhan, sehingga perkataan iman yang membangun yang terucap. Seperti seorang murid, setiap pagi pendengarannya dipertajam untuk mendengar, dilatih untuk mendengar firman Allah. Yang ketiga, kita harus mengoreksi perkataan. Amsal 6 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga B berkata, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Sebab salah ucap, keliru bicara adalah hal yang tak terhindarkan. Kita bisa menyikapinya dengan berbagai pilihan. Misalnya membiarkannya, kesalahan perkataan kita berlalu dan menjadi bola liar. Atau kita berusaha dengan keras untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahan perkataan yang kita buat. Sebagai orang percaya, tentu kita memilih meminta maaf dan memperbaikinya. Jangan sampai perkataan kita menjadi noda yang mencemari banyak hal. Matius 12 ayat yang ke-36 dan ayat yang ke-37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Itulah sebabnya Amsal 25 ayat 11 menulis, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Amin. Tuhan Yesus memberkati.